Oke, Tifosi, selamat datang lagi di program Unboxing. Ya, kali ini kemarin kita kan udah sempat soal ngebahas Paulo Dybala. Kali ini kita dari rival abadinya nih, yaitu dari klub Inter. Pemainnya akan kita unboxing hari ini adalah Marcelo Brozovic. Nah, pasti udah pada tahu lah ya fans-fans Inter atau fans-fans Liga Italia siapa itu Brozovic. Nah, kita jelasin singkat aja. Brozovic itu pemain sepak bola berkewarganegaraan Kroasia. Dia lahir di Zagreb pada 16 November tahun 1992. Nah, sebelum di Inter, dia memulai karir juniornya di klub Hrvatski Dragovolja. Nah, kemudian dia memulai karir seniornya juga di klub tersebut. Nah, dia sempat bergabung sama klub namanya Lokomotiva pada tahun 2011. Sebelum pada tahun 2012 akhirnya dia bergabung sama Dinamo Zagreb. Nah, pemain yang dapat julukan buaya ini, wah, apakah buaya darat? Apa bukan? Ya, sepertinya hanya buaya saja. Nah, Brozovic memulai karir sepak bola semenjak umur sekitar 9-10 tahun dan bergabung dengan klub lokal setempat yang tadi disebut Hrvatski Dragovolja di lingkungan atau di daerah Novi Zagreb dengan tujuan untuk mendapatkan permainan sepak bola yang kompetitif, jadi buat mengasah skillnya. Nah, sang pelatih ini itu dia udah menyadari bakat dari Brozovic dengan teknis yang mumpuni, dan pada umur segitu ya dia mampu bermain 3 pertandingan berturut-turut. Jadi luar biasa banget memang. Nah, dengan bakatnya itu akhirnya Brozovic mampu menembus skuad utama pada Juli 2010, di mana waktu itu umurnya sekitar 17-18 tahun lah kurang lebih ya. Nah, tapi untuk mendapatkan gol pertamanya dia nggak cepat gitu loh. Dia membutuhkan waktu hampir setahun. Nah, akhirnya pada tahun 2011 dia akhirnya mencetak gol pertamanya. Nah, saat si klubnya Dragovolja ini degradasi, akhirnya si Brozovic memutuskan untuk pindah dari klubnya tersebut. Nah, dia pindah ke Lokomotiva. Nah, di klub inilah Brozovic tuh akhirnya mulai memperbaiki penampilannya. Nah, pada musim tersebut Brozovic mencetak 4 gol dan akhirnya pindah ke Dinamo Zagreb pada Agustus 2012. Nah, debut dia di Zagreb ini termasuk sensasional. Jadi dia membawa klubnya ini juara Liga dan juga masuk ke Liga Champion. Nah, penampilannya nih yang impresif nih membuat raksasa Italia Inter Milan terkesan dan minjem pada tahun 2015. Nah, di Inter nih pas masa pinjamannya ini kalau nggak salah dia pakai nomor punggung itu 77 ya kalau nggak salah. Nah, tetap permainannya tetap di Italia, di wilayah yang berbeda. Dia tetap permainannya itu tetap impresif dan akhirnya dia dapat hadiah ya dalam tanda kutip, yaitu kontrak permanen di musim selanjutnya sama Inter. Itu kalau nggak salah nilai transfernya sekitar 18 juta euro. Nah, kalau ngomongin nilai transfernya yang sekarang itu udah 48 juta euro ya menurut transfermarket.com. Nah, terus kalau ngebahas posisinya Brozovic itu apa sih? Dia naturalnya adalah seorang defensive midfielder, jadi pivot di belakang. Dia bisa juga menjadi seorang attacking midfielder atau menjadi midfielder center. Nah, role-nya dia tuh biasanya ditugaskan menjadi deep lying playmaker atau ball winning half playmaker. Jadi memang dia berhubungan dengan yang menjaga tempo, passing-passing lah. Nanti akan kita jelasin singkat soal itu. Nah, sekarang di Inter dengan pelatih Antonio Conte, Conte lagi. Aduh, jangan typo loh. Terus itu gimana? Aman? Ya, dengan skema 3-5-2 yang diusung oleh Conte, Brozovic menjadi sosok yang vital dan menjadi jantung permainan Inter Milan. Nah, dia merupakan penyuplai bola yang baik, penentu arah passing yang baik juga, dan pendikte tempo dalam pertandingan ya. Jadi dia tahu nih kapan harus dia bermain cepat, kapan harus bermain rada santai, kapan bermain harus pelan. Jadi memang tugasnya dia adalah membaca itu, karena mendikte tempo memang tugas naturalnya seorang deep lying playmaker. Nah, dengan tandemnya dia tuh biasa ada Sensi, ada Barella ya umumnya. Nah, itu membuat peran Brozovic tuh terlihat lebih, dalam tanda kutip, lebih mudah. Karena memang Sensi dan Barella nih salah satunya adalah Mezzala yang cukup bagus. Jadi memang perannya dia tuh kayak Brozovic nggak kelihatan tapi sangat vital. Jadi dia lebih fluid lah kurang lebih kayak gitu. Nah, ini statistiknya musim ini ya. Ini sebelum Liga mulai, itu dia bermain sebanyak 23 kali. Menit bermainnya sekitar 2123 menit dengan mendapatkan 3 gol dan juga menghasilkan 5 assist, 9 key passing dan 15 goal chances. Nah, statistik
ini merupakan yang terbaik di lini tengahnya ya, di lini tengahnya Inter Milan. Walaupun nggak begitu menonjol, hanya memberikan 5 assist, tapi peran ini nggak tergantikan nih di skemanya Conte. Nah, dengan posisinya dia memang kebetulan di DM, jadi memang dia nggak begitu terlihat lah perannya, tapi dia lebih mengandalkan akurasi passing dan juga menjadi pusat aliran passing pemain lainnya. Jadi kayaknya posisinya tuh kurang lebih ada di sini nih. Nah, ini udah gue susun. Nah, ini si Brozovic nih di sini. Kan biasa Conte pakai 3-5-2. Nah, kayak gini lah kurang lebih. Jadi yang mungkin jadi perhitungan Conte itu adalah bukan masalah dia bisa mencetak assist banyak, tapi kalau menurut gue mungkin itu bisa jadi second assist. Jadi dia adalah sebelum si assist itu memberikan bola ke striker atau ke pemain lainnya yang nantinya akan mencetak gol. Jadi memang ada istilah juga second assist, itu penting juga. Nah, terus key passing dan juga dia pengatur serangan dari belakang. Jadi memang tanggung jawab dia tuh lumayan besar, apalagi di lini pertahanan, karena dia juga ikut bertanggung jawab pada saat timnya lagi diserang, ikut mundur gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah statistik Brozovic ini akan berlanjut di liga? Maksudnya akan berlanjut baik? Akankah dia konsisten? Terus kira-kira menurut lo pada dia udah pantas belum untuk berkostum Barcelona atau Real Madrid? Kan biasanya patokannya pemain ke situ nih sekarang. Bener nggak Mas Iksan? Betul. Jadi, akankah Brozovic juga menjadi pemain terbaik Inter Milan musim ini? Kita lihat lagi nanti di akhir musim dengan liga yang udah mau lanjut lagi nih. Jadi oke. Cukup sampai di situ aja unboxing kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Gua Romzi Syamlan cabut. Bye.